kami dari kelompok 7 akan membahas tentang konsep eskatologi. Saya, Yomres Panantuan, sebagai moderator, dan 2 orang teman saya sebagai pemateri, yaitu Maria Saputi Rihimagi dan Modesta Wianomi. Baik, di sini saya akan membahas tentang apa itu eskatologi, eskatologi dalam Perjanjian Lama, eskatologi dalam Perjanjian Baru, dan bagaimana Alkitab menggambarkan surga. Yang pertama, apa itu eskatologi? Eskatologi berasal dari bahasa Yunani. Eskatos artinya akhir dan logos artinya ilmu. Secara harfiah berarti ilmu tentang akhir. Cabang teologi yang membahas kematian, penghakiman, kebangkitan orang mati, surga dan neraka, kedatangan Kristus yang kedua, hingga langit dan bumi yang baru. Tujuan bukan sekedar menebak masa depan, melainkan menunjukkan harapan dan arah hidup percaya di tengah dunia yang berikut eskatologi dalam Perjanjian Lama. Konsep hari Tuhan munculnya berulang saat Allah turun tangan untuk menghakimi sekaligus membuat mati, terdapat dalam kitab Yoel 2 dan 10. Kebangkitan orang mati mulai dinyatakan secara lebih jelas menjelang hadir ke Perjanjian Lama, terdapat dalam kitab Daniel 12 ayat 2. Yesaya menunjukkan akan datangnya langit yang baru dan bumi yang baru, terdapat dalam kitab Yesaya 65 dan ayat 13 dan Yesaya 66 ayat 2. Harapan eskatologis pada masa ini masih berpusat pada pemulihan bangsa Israel secara nasional dan kolektif. Yang berikut eskatologis dalam Perjanjian Baru. Yesus mengajarkan kerajaan Allah dalam ketegangan sudah datang namun belum sepenuhnya digenapi. Paulus menjelaskan kebangkitan tubuh kemuliaan sebagai inti pengharapan orang percaya, terdapat dalam pertama Korintus 15. Kitab Wahyu menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kali, penghakiman akhir dan pembaruan langit serta bumi, terdapat dalam kitab Wahyu 20 ayat 2. Berbeda dari Perjanjian Lama, fokus Perjanjian Baru menempatkan pribadi Kristus sebagai pusat dan penggenapan seluruh pengharapan akhir zaman. Yang berikut bagaimana Alkitab menggambarkan surga. Kehadiran Allah penuh. Surga bukan sekedar tempat, melainkan kehadiran Allah yang menyertai umatnya secara langsung. Terdapat dalam kitab Wahyu 21 ayat 3. Tidak ada air mata. Segala duka cita, maut, dan penderitaan dinyatakan lenyap selamanya, terdapat dalam kitab Wahyu 21 ayat 4. Rumah Bapa. Yesus menyambutnya sebagai rumah Bapaknya yang memiliki banyak tempat tinggal, terdapat dalam kitab pertama Yohanes 14 ayat 2. Yang berikut melampaui akal manusia. Keindahan digambarkan jauh melampaui apa yang pernah dilihat, didengar, atau dibayangkan manusia, terdapat dalam kitab pertama Korintus 5 ayat 9. Baik, saya akan menjelaskan konsep eskatologi terkait dengan film Heaven is Falling, di mana film ini mengangkat pemahaman yang lain dialami Colton Turbo Putra Talk saat menjalani operasi usus buntu darurat di usia hampir 4 tahun pada tahun 2002. Ringkasan alur cerita ini dimulai dengan sakit mendadak, di mana Colton mengalami usus buntu pecah dan harus menjalani operasi darurat tanpa prognosis yang pasti. Kemudian yang kedua itu mulai bercerita, di mana setelah sembuh ia bertahap menceritakan pengalamannya mengunjungi surga selama operasi berlangsung. Nah, yang berikut detail mengejutkan, yaitu ia menyebut hal-hal yang secara wajar tak mungkin diketahuinya, termasuk keguguran yang belum pernah dibicarakan orang tuanya. Dan yang keempat itu dibagikan ke jemaat, di mana sang ayah, itu seorang pendeta, bergumul antara percaya dan ragu sebelum akhirnya membagikan kisah itu dari mimbar. Nah, klaim-klaim Colton tentang surga, Yesus dan kuda pelangi.
yaitu Yesus digambarkan mengendarai kuda berwarna pelangi dengan tanda luka di tangan dan kakinya. Yang berikut malaikat bernyanyi, yaitu para malaikat bernyanyi bagi Colton, namun menolak permintaannya untuk menyanyikan lagu We Will Rock You. Kemudian klaim yang berikut yaitu surga mirip Nebraska, yaitu di mana tempatnya digambarkan menyerupai kampung halamannya, hanya jauh lebih indah dan penuh warna. Kemudian ia mengklaim bahwa bertemu sanak saudara. Ia mengaku bertemu kakek buyutnya yang telah lama wafat dan adik yang meninggal akibat keguguran sebelum ia lahir. Nah, sekarang kita akan masuk dalam analisis film versi Alkitab. Apa yang sejalan dan apa yang berbeda? Yang pertama, kita harus mengetahui titik temunya terlebih dahulu. Ada 3 poin. Yang pertama, Yesus tetap digambarkan sebagai pusat dan figur utama surga, sejalan dengan klaim Alkitab bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan yang terdapat di salah satu Alkitab, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Kemudian surga dilukiskan sebagai tempat sukacita, keindahan dan bebas rasa takut, bergaul dengan penghiburan dan dijanjikan Alkitab, terdapat dalam Wahyu 21 ayat 4. Kemudian poin yang berikut baik film maupun Alkitab menempatkan pengharapan akan kehidupan setelah kematian sebagai sumber kekuatan menghadapi penderitaan. Kemudian catatan kritisnya itu juga ada 3 poin, di mana detail visual seperti kuda pelangi atau lagu yang ditolak malaikat tidak memiliki dasar eksplisit dalam kitab suci. Terus pengalaman pribadi seorang anak bersifat subjektif dan tidak setara dengan otoritas firman yang diwahyukan. Kemudian membangun teologi akhirat dari kesaksian pribadi berisiko menggeser fondasi dari penafsiran kitab suci yang sistematis. Lalu ada analisis beragam respon terhadap kisah ke surga dan kembali. Yang pertama itu diterima sebagai penghiburan, yaitu sebagian gembala dan penulis menerimanya sebagai anugerah penghiburan dari Allah sejauh tidak bertentangan dengan ajaran inti Alkitab. Kemudian bersikap hati-hati. Sebagian teolog, misalnya Hannah Graf, mencatat bahwa kisah pengalaman nyaris mati sering saling bertentangan satu sama lain. Lalu kasus penarikan kisah, di mana Alex Malarkey, penulis buku dengan kisah serupa, kemudian mengakui kisahnya fiktif, menambah alasan untuk bersikap waspada. Jadi, kesimpulan, apakah konsep surga dalam film sama dengan Alkitab? Ada tiga poin. Yang pertama itu secara spiritual sejalan. Surga tempat berpusat pada Yesus, penuh sukacita dan menjadi sumber pengharapan, sejalan dengan inti pesan Alkitab. Yang kedua, secara detail literar tidak identik. Sejumlah elemen visual film adalah tambahan imajinatif yang tidak tertulis secara eksplisit dalam kitab suci. Kemudian yang ketiga, posisinya reflektif dan bukan otoritas. Film lebih tepat dipahami sebagai reflektif, populer, dan personal, bukan sumber ajaran eskatologi yang otoritatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian dari video presentasi kami. Terima kasih.